Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Ardianti dengan NIM J1B02310020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Energi dan Listrik Pertanian mengenai perancangan sistem PLTS off-grid untuk pertanian atau perkebunan pada bawang merah. Nah, langsung saja ke pendahuluannya. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Di Indonesia, sektor pertanian, khususnya budidaya bawang merah, kebutuhan energi listrik diperlukan untuk mendukung kegiatan, namun menggunakan energi konvensional masih menimbulkan biaya operasional yang cukup tinggi hingga diperlukan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS off-grid menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan karena mampu menghasilkan energi listrik secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan listrik utama. Pemanfaatan PLTS pada pertanian bawang merah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi untuk pompa air dan penerangan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mendukung perkembangan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Perancangan ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan energi listrik sistem, menganalisis potensi energi surya di lokasi pertanian, merancang sistem PLTS off-grid yang sesuai, serta menentukan spesifikasi komponen utama yang dibutuhkan dalam perancangan sistem PLTS tersebut. Nah, selanjutnya adalah informasi umum mengenai objek pertanian yang kami amati. Di sini dapat dilihat kalau kami memilih untuk merancang PLTS di perkebunan bawang merah yang berlokasi di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Nusa Tenggara Barat. Perkebunan ini memiliki luas lahan sekitar 75 are atau 7.500 meter persegi. Berdasarkan data GPS atau data dari Global Solar Atlas, lokasi lahan berada pada koordinat -08.355237 derajat lintang selatan dan 118.677821 derajat bujur timur. Selain itu, lahan berada pada ketinggian 21 meter di atas permukaan laut, sehingga termaksud daerah dataran rendah yang cukup sesuai untuk budidaya bawang merah. Informasi ini menjadi salah satu dasar analisis kondisi lahan dan perencanaan perkembangan usaha tani yang kami lakukan. Selanjutnya yaitu lokasi dan potensi energi surya. Lokasi perancangan sistem PLTS off-grid yang akan kami lakukan yaitu berada di perkebunan bawang merah di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan lahan pertanian produktif yang memanfaatkan bawang merah sebagai komoditas utama dan memiliki potensi pemanfaatan energi surya yang baik. Berdasarkan data dari Global Solar Atlas, lokasi perancangan memiliki potensi energi surya yang cukup tinggi dengan nilai radiasi matahari yang mendukung pengoperasian sistem PLTS. Kondisi ini menunjukkan bahwa energi matahari di lokasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memengaruhi kebutuhan listrik pada kegiatan pertanian secara mandiri maupun berkelanjutan. Berdasarkan hasil dari Global Solar Atlas, lokasi perkebunan bawang merah memiliki potensi energi surya yang cukup tinggi. Didapat nilai GHI tercatat sebesar 2.076,7 kWh per M2 per tahun atau setara dengan 5,690 kWh per M2 per hari, yang menunjukkan bahwa lokasi ini menerima paparan sinar matahari yang baik sepanjang tahun. Nilai DNI juga cukup tinggi, yaitu 1.836,0 kWh per M2 per tahun atau 5,030 kWh per M2 per hari, sehingga mendukung pemanfaatan energi surya secara optimal. Selain itu, nilai PV out sebesar 1.665,1 kWh per KWP per tahun atau 4,562 kWh per KWP per hari, yang menunjukkan kinerja sistem panel surya yang baik dalam menghasilkan energi listrik. Berdasarkan data tersebut, lokasi ini dinilai sangat layak untuk menerapkan sistem PLTS. Selanjutnya yaitu penentuan sudut kemiringan. Pada tabel di samping ditampilkan hasil penentuan sudut kemiringan panel surya. Lokasi berada pada lintang -8 derajat lintang selatan, sehingga diperoleh sudut kemiringan optimum tahunan sebesar
12 derajat. Sementara itu, panel surya diarahkan ke utara dengan azimut 0 derajat agar dapat menerima sinar matahari secara maksimal sepanjang tahun. Dengan pengaturan tersebut, energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat lebih optimal. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan energi. Pada tahap ini dilakukan perhitungan kebutuhan energi listrik harian yang akan digunakan pada sistem PLTS. Beban listrik terdiri dari pompa air berdaya 400 watt yang beroperasi selama 3 jam per hari. Lampu penerangan 20 watt sebanyak 10 unit yang digunakan selama 10 jam per hari. Serta pompa kecil atau aerator berdaya 70 watt yang beroperasi selama 2 jam per hari. Berdasarkan perhitungan, total kebutuhan energi harian yang diperoleh sebesar 3.340 Wh per hari. Berikutnya yaitu total kebutuhan energi harian. Setelah total beban energi dihitung, dilakukan penambahan faktor kehilangan sistem sebesar 20% untuk mengantisipasi rugi-rugi pada komponen PLTS seperti inverter, kabel, dan baterai. Dengan mempertimbangkan faktor kehilangan tersebut, kebutuhan energi desain meningkat dari 3.340 Wh per hari menjadi sekitar 4.700 Wh per hari. Nilai energi desain ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan kapasitas komponen PLTS yang akan dirancang. Selanjutnya yaitu perancangan sistem PLTS off-grid. Di atas merupakan diagram sistem perancangan sistem PLTS off-grid. Sistem yang dirancang menggunakan konfigurasi off-grid sehingga tidak terhubung dengan jaringan listrik PLN. Energi dari matahari ditangkap oleh panel surya dan kemudian diatur oleh SCC atau Solar Charger Controller sebelum disimpan ke dalam baterai. Selanjutnya, energi listrik dari baterai diubah oleh inverter menjadi listrik AC yang digunakan untuk mengoperasikan beban seperti pompa air, lampu penerangan, dan aerator. Dengan sistem ini, kebutuhan listrik pada lahan pertanian dapat dipenuhi secara mandiri tanpa menggunakan listrik dari PLN. Nah, berikutnya yaitu perhitungan kapasitas panel surya. Pada tahap ini dilakukan perhitungan kapasitas panel surya berdasarkan kebutuhan energi harian sebesar 3.340 Wh per hari. Dengan nilai PSH sebesar 4,562 jam dan efisiensi sistem sebesar 65%, diperoleh kebutuhan kapasitas panel minimum sekitar 1,50 kWp. Untuk memberikan cadangan daya dan menyesuaikan dengan kapasitas panel yang tersedia di pasaran, kapasitas panel yang dipilih adalah 1,6 kWp. Selanjutnya yaitu spesifikasi panel surya. Panel surya yang digunakan adalah tipe monokristalline karena memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan tipe lainnya. Setiap panel memiliki daya maksimum 300 Wp dengan tegangan terbuka atau VOC sebesar 18 volt dan arus terhubung singkat atau ISC sebesar 1,92 ampere. Untuk memenuhi kebutuhan daya sebesar 1,6 kWp digunakan sebanyak 6 unit panel surya. Jadi di sini akan digunakan 6 unit panel surya untuk mendukung kebutuhan energi harian sistem yang dibutuhkan. Berikutnya yaitu perhitungan dan spesifikasi baterai dapat dilihat pada tabel di atas. Perhitungan baterai dilakukan untuk menjamin ketersediaan energi saat tidak ada sinar matahari. Sistem dirancang dengan hari otonomi selama 2 hari, DOD sebesar 50% dan tegangan sistem sebesar 24 volt. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan kapasitas baterai sekitar 600 Ah sehingga dipilih 5 unit baterai LiFePO4 bertegangan 24 volt dengan kapasitas 120 Ah per baterai. Pemilihan baterai ini diharapkan mampu menyimpan energi yang cukup dan menjaga keadaan sistem PLTS. Selanjutnya adalah pemilihan SCC. Pada tahap ini dilakukan pemilihan Solar Charger Controller atau SCC yang berfungsi mengatur proses pengisian baterai dari panel surya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh arus maksimum sebesar 66,7 ampere setelah ditambah faktor keamanan sebesar 1,25%, kebutuhan arus SCC menjadi 83,34 ampere. Oleh karena itu, dipilih SCC MPPT 100 ampere agar mampu bekerja dengan aman dan optimal. SCC yang digunakan adalah tipe MPPT karena memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam memaksimalkan daya dari panel surya dengan tegangan sistem 24 volt dan arus maksimum 100 ampere. Itu merupakan spesifikasi dari SCC.
Pada tabel selanjutnya adalah membahas tentang pemilihan dan spesifikasi inverter. Berdasarkan perhitungan, total daya beban yang digunakan adalah 470 watt dengan faktor keamanan sebesar 1,2. Diperoleh kebutuhan kapasitas inverter sekitar 587,5 watt. Oleh karena itu, dipilih inverter berkapasitas 1000 watt. Oleh karena itu, dipilih inverter berkapasitas 1000 watt dengan jenis pure sine wave. Inverter ini mengubah tegangan DC dari baterai menjadi tegangan AC 225 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan seluruh rangkaian beban listrik dengan aman dan stabil. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang rencana instalasi dan tata letak sistem PLTS. Pada bagian layout sistem dapat dilihat alur kerja PLTS yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian bawang merah. Energi listrik ditangkap oleh 6 panel surya dan diubah menjadi energi listrik DC. Energi listrik tersebut kemudian diatur oleh solar charger controller sebelum disimpan pada bank baterai sebagai penyimpan energi utama. Selanjutnya, inverter mengubah listrik DC menjadi listrik AC yang digunakan untuk mengoperasikan pompa air irigasi dan lampu penerangan lahan. Dengan susunan ini, sistem mampu menyediakan energi secara mandiri dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian bawang merah. Berikutnya adalah posisi panel surya. Dapat dilihat pada tabel. Pada rancangan ini, panel surya dipasang dengan sudut kemiringan atau tilt sebesar 12 derajat dengan azimut 0 derajat. Pengaturan posisi ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan sinar matahari sehingga energi yang dihasilkan lebih optimal. Jumlah panel yang digunakan sebanyak 6 unit dengan kebutuhan area pemasangan sekitar 12,5 meter persegi. Luas area tersebut masih cukup efisien untuk diterapkan pada lahan pertanian bawang merah. Dengan posisi dan tata letak yang tepat, dapat bekerja lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan energi sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis ekonomi. Pada bagian tabel estimasi biaya investasi ditampilkan rincian kebutuhan biaya untuk pembangunan sistem PLTS. Komponen utama yang digunakan meliputi panel surya, solar charger controller atau SCC, baterai, inverter, kabel, sistem proyeksi, dan struktur penyangga. Di seluruh komponen tersebut, biaya terbesar berasal dari baterai karena berfungsi sebagai penyimpan energi untuk menjamin kontinuitas pasokan listrik. Berdasarkan perhitungan RAB, pembangunan sistem ini adalah sekitar Rp25.117.833. Nilai investasi ini cukup mencakup seluruh komponen utama yang diperlukan agar sistem dapat beroperasi dengan baik. Pada analisis penghematan energi, sistem PLTS diperkirakan mampu menghasilkan energi sebesar 7,30 kWh per hari atau sekitar 2.664,5 kWh per tahun. Jika dikonversikan berdasarkan tarif listrik PLN sebesar 1.444.070 per kWh. Maka nilai energi listrik yang dihasilkan mencapai sekitar Rp3.848.929 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan PLTS dapat mengurangi ketergantungan terhadap listrik konvensional sekaligus menekan biaya operasional. Dengan produksi energi yang stabil dan biaya operasional yang relatif rendah, sistem PLTS menjadi investasi yang ekonomis dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pertanian, khususnya pertanian bawang merah. Pada bagian ini saya akan membahas tabel rincian total biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem PLTS. Biaya panel surya yang digunakan adalah sebesar Rp1.835.946. Kemudian SCC MPPT sebagai pengatur pengisian daya sebesar Rp310.500. Komponen dengan biaya terbesar adalah baterai yaitu sebesar Rp19.999.930 karena berfungsi sebagai penyimpan energi untuk menjamin ketersediaan listrik saat malam hari atau ketika intensitas matahari rendah. Selain itu terdapat biaya inverter sebesar Rp799.700
Rp707.07. Biaya kabel dan proteksi sebesar Rp1.604.600 serta biaya struktur penyangganya sebesar Rp1.567.200. Jika seluruh komponen dijumlahkan, maka total investasi awal yang diperlukan untuk membangun sistem PLTS ini adalah sebesar Rp25.717.883. Selanjutnya adalah analisis BEP yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi. Sistem PLTS ini diperkirakan mampu menghasilkan energi sebesar 2.664,5 kWh per tahun dengan menggunakan tarif listrik acuan sebesar 1.444,7 per kWh. Maka nilai penghematan yang diperoleh mencapai sekitar Rp3.849.403 per tahun. Jika dibandingkan dengan total investasi awal sebesar Rp25.717.883, maka diperoleh nilai BEP sekitar 6,68 tahun atau dibulatkan menjadi 7 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal yang dikeluarkan untuk membangun sistem PLTS ini dapat dikembalikan dalam waktu kurang lebih 7 tahun, dan setelah itu sistem akan terus memberikan penghematan biaya listrik selama masa operasinya. Berdasarkan hasil perancangan dapat disimpulkan bahwa lokasi di Desa Sai, Kecamatan Suramandi, Kabupaten Bima memiliki potensi energi surya yang baik dengan nilai PV out sebesar 4,562 kWh per KWP per hari. Sistem PLTS off-grid yang dirancang menggunakan 6 panel surya 300 WP, baterai live pump 24 volt 600 Ah, SCC MPPT 100 Ah dan inverter 1000 W, sehingga mampu memenuhi kebutuhan energi harian sebesar 3,340 kWh per hari. Sistem ini diperkirakan menghasilkan energi sebesar 7,30 kWh per hari atau 2.664,5 kWh per tahun untuk mendukung pompa air dan penerangan lahan pertanian. Dari aspek ekonomi, total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp25.717.883 dengan nilai penghematan sebesar Rp3.849.403 per tahun. Berdasarkan hasil analisis, sistem memiliki BEP sekitar 6,68 tahun atau 7 tahun, sehingga layak diterapkan sebagai sumber energi yang mandiri, efisien, dan ramah lingkungan untuk sektor pertanian. Baik, mungkin sampai di sini presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.